Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 2 Februari, Reformis yang kalah. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Pada pelayaran terakhirnya, setelah ia bertobat, Bates meyakini bahwa tugasnya bukan hanya untuk menjadikan anak buahnya Kristen, tetapi juga memastikan mereka berperilaku seperti orang Kristen, meskipun mereka belum benar-benar menjadi orang Kristen. Maka pada saat matahari terbenam, tanggal 9 Agustus 1827, hari saat mereka meninggalkan pelabuhan, ia mengumpulkan awak kapalnya dan menyampaikan peraturan dan ketentuan yang harus ditaati selama pelayaran. Hal itu pasti mengejutkan para pelaut kasar yang berdiri di hadapannya. Mereka tidak hanya harus berhenti mengumpat, tetapi mereka juga harus menunjukkan rasa hormat kepada satu sama lain dengan menggunakan nama asli mereka, bukan nama panggilan. Peraturan yang jauh lebih radikal adalah bahwa pada hari Minggu saat berada di pelabuhan, mereka tidak boleh meninggalkan kapal. Sebaliknya, sang kapten menyatakan, "Kita akan merayakan Sabat di atas kapal." Para awak kapal sebagian besar terdiam dan tercengang mendengar pengumuman itu. Beberapa menyuarakan pendapat yang bertentangan. Tetapi, apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimanapun mereka sudah berada di tengah laut dalam perjalanan yang mungkin akan memakan waktu sekitar 18 bulan. Tetapi bom yang sebenarnya belum meledak. Bates mengumumkan bahwa kapal mereka yang bernama Empress akan menjadi kapal anti-alkohol. Tidak boleh ada minuman keras atau minuman yang memabukkan di atas kapal. Dan jika ia bisa, ia akan meyakinkan mereka untuk tidak minum sama sekali bahkan saat berada di darat. Pada saat itulah, Bates berlutut lalu mempersembahkan diri dan awak kapalnya kepada Tuhan. Begitulah suasana pelayaran yang pasti aneh bagi para awak kapal. Kita tidak tahu semua perasaan mereka, tetapi salah satu awak kapal berseru bahwa mereka memulai awal yang sangat baik. Dan setidaknya, satu orang lain yang berpendapat bahwa itu adalah awal yang sangat buruk. Dalam pelayaran itu, Bates mulai memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Sabat. Dalam pelayaran itu, ia setidaknya 2 kali membaca buku Five Discourses on the Sabbath oleh Seth Williston. Pada bacaan pertama, Bates menyatakan sesungguhnya ia tidak tahu bahwa Alkitab banyak berbicara tentang topik itu. Tentu saja ia mencatat, hari itu diubah menjadi hari pertama dalam pekan sebagai peringatan bahwa pada hari pertama itu, Juru Selamat kita bangkit dari kubur dengan kemenangan. Beberapa pekan kemudian ia menulis bahwa semakin banyak saya membaca dan merenungkan hari suci ini atau minggu, semakin saya yakin akan pentingnya untuk memelihara kesuciannya. Kekristenan membawa perubahan dalam kehidupan Bates. Kekristenan mengubah setiap bagiannya. Demikianlah seharusnya jika kita telah menemukan Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mengikuti jejaknya berarti menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan dunia di sekitar kita. Doa kita hari ini. Tuhan, ubahkan hidup kami, disiplinkan perilaku kami, kuduskan hari Sabat, jauhi kami dari dosa dunia, agar kami setia mengikuti Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kami. Amin.